Raja Jaehaerys I Targaryen kembali ke King's Landing sendirian, di sayap naganya, Vermithor. 5 ksatria Kingsguard-nya telah datang ke hadapannya, tiba 3 hari sebelumnya untuk memastikan bahwa semuanya siap untuk kedatangan Raja. Ratu Alysanne tidak menemaninya. Mengingat ketidakpastian yang mengelilingi pernikahan mereka dan sifat penuh hubungan Raja dengan ibunya, Ratu Alyssa, dan para penguasa dewan, dianggap bijaksana bahwa dia tetap di Dragonstone untuk sementara waktu, dengan wanita bijaknya dan sisa Kingsguard. Hari itu bukan hari yang menguntungkan, Grand Maester Bennifer memberitahu kami. Langit kelabu, dan gerimis terus-menerus turun setengah pagi. Bennifer dan anggota dewan lainnya menunggu kedatangan Raja di halaman dalam Red Cap, berjubah dan berkerudung melawan hujan. Di tempat lain tentang kastil, ksatria dan pengawal dan stableboy dan tukang cuci wanita dan sejumlah fungsionaris lainnya melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, berhenti dari waktu ke waktu untuk melirik ke langit. Dan ketika akhirnya suara sayap terdengar, dan seorang penjaga di dinding timur melihat sisik perunggu Vermithor di kejauhan, terdengar sorak-sorai yang tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, berguling melewati tembok Red Cave, menuruni bukit tinggi Aegon, melintasi kota, dan keluar ke pedesaan. Jaehaerys tidak mendarat sekaligus. 3 kali dia menyapu kota, setiap kali lebih rendah dari sebelumnya, memberi setiap pria dan anak laki-laki dan wanita bertelanjang kaki di King's Landing kesempatan untuk melambai dan berteriak dan kagum. Baru kemudian dia membawa Vermithor turun di halaman sebelum pegangan Maegor, tempat para bangsawan sedang menunggu. Dia telah berubah sejak terakhir saya melihatnya, catatan Bennifer. Teruna yang terbang ke Dragonstone telah pergi, dan sebagai gantinya ada seorang pria dewasa. Dia lebih tinggi dari sebelumnya beberapa inci, dan dada serta lengannya telah terisi. Rambutnya tergerai di bahunya, dan bagian bawah keemasan halus menutupi pipi dan dagunya, di mana sebelumnya dia telah dicukur bersih. Menghindari semua pakaian raja, ia mengenakan kulit bernoda garam, pakaian yang cocok untuk berburu atau berkuda, dengan hanya jack bertabur untuk melindunginya. Tapi di sabuk pedangnya, dia memakai Blackfyre. Pedang kakeknya, pedang raja. Bahkan berselubung, bilahnya bisa disalahartikan sebagai yang lain. Rasa takut menggigil menembusku saat melihat pedang itu. Apakah ada peringatan di sana? Aku bertanya-tanya, saat naga itu jatuh ke tanah, asap membubung dari sela-sela giginya. Saya telah melarikan diri ke Pentos ketika Maegor meninggal, takut akan nasib apa yang menunggu saya di bawah penerusnya, dan untuk sesaat ketika saya berdiri di sana di tempat yang lembab saya bertanya-tanya apakah saya bodoh untuk kembali. Raja muda itu, yang tidak lagi menjadi anak laki-laki, segera menghilangkan ketakutan Grand Maesternya. Saat dia meluncur dengan anggun dari punggung Vermithor, dia tersenyum. Seolah-olah matahari telah menembus awan, lapor Lord Tully. Para bangsawan membungkuk di hadapannya, beberapa berlutut. Di seluruh kota, lonceng mulai berbunyi dalam perayaan. Jaehaerys melepas sarung tangannya dan memasukkannya ke ikat pinggangnya, lalu berkata, "Tuanku. Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Seorang tokoh tidak hadir di halaman untuk menyambut raja, ibunya, Ratu Alyssa. Itu jatuh ke Jaehaerys untuk mencarinya di Maegor es Holdfast, di mana dia telah mengasingkan diri. Apa yang terjadi antara ibu dan anak ketika mereka bertatap muka untuk pertama kalinya sejak konfrontasi di Dragonstone tidak ada yang bisa mengatakannya, tetapi kita diberitahu bahwa wajah Ratu merah dan bengkak karena menangis ketika dia muncul beberapa saat kemudian di lengan raja. Janda Ratu, seorang bupati tidak ada lagi, hadir untuk pesta penyambutan malam itu, dan di berbagai fungsi istana lainnya pada hari-hari setelah itu, tetapi dia tidak lagi memiliki kursi di sesi dewan. Rahmatnya terus melakukan tugasnya oleh kerajaan dan putranya, tulis Grand Maester Bennifer, tetapi tidak ada sukacita dalam dirinya. Raja muda memulai kerajaannya dengan membentuk kembali dewan, mempertahankan beberapa orang dan menggantikan orang lain yang terbukti tidak setara dengan tugas mereka. Dia mengkonfirmasi penunjukan ibunya Lord Daemon Velaryon sebagai tangan raja, dan mempertahankan Lord Corbray sebagai komandan City Watch. Lord Tully berterima kasih atas pelayanannya, bersatu kembali dengan istrinya, Lady Lucinda, dan dikirim pulang ke Riverrun. Untuk menggantikannya sebagai master hukum, Jaehaerys menunjuk Albin Masi, Lord of Stonedanche,
yang telah menjadi salah satu orang pertama yang mencarinya di Dragonstone. Masih telah menempa rantai Maester di benteng hanya 3 tahun sebelumnya, ketika demam telah membawa kedua kakak laki-lakinya dan ayah tuannya. Tulang belakang yang bengkok mengutuknya untuk berjalan dengan pincang, tetapi seperti yang dia katakan dengan terkenal, saya tidak pincang ketika saya membaca, atau ketika saya menulis. Untuk Tuan Laksamana dan penguasa kapal, rahmatnya beralih ke Manfred Redwi, Lord of the Arbor, yang datang ke pengadilan bersama putra-putranya Robert, Richard, dan Riam, mengawal semuanya. Ini menandai pertama kalinya Angkatan Laut pergi ke siapapun yang bukan dari House Velaryon. Semua King's Landing bersukacita ketika diumumkan bahwa Jaehaerys juga telah memecat Edel Celtigar sebagai Master Coin. Raja berbicara kepadanya dengan lembut, katanya, dan bahkan memuji layanan leal putri-putrinya kepada Ratu Alysanne di Dragonstone, bahkan menamai mereka, dua harta. Anak-anak perempuan akan tetap bersama Ratu sesudahnya, tetapi Lord Celtigar sendiri segera pergi ke Claw Isle. Dan dengan dia pergi pajaknya, masing-masing dari mereka dipukul oleh dekrit kerajaan 3 hari ke dalam pemerintahan Raja Muda. Menemukan pria yang cocok untuk menggantikan Lord Edel sebagai Master Coin terbukti bukan tugas yang mudah. Beberapa penasihatnya mendesak Raja Jaehaerys untuk menunjuk Lyman Lannister, yang seharusnya menjadi penguasa terkaya di Westeros, tetapi Jaehaerys enggan. Kecuali Lord Lyman dapat menemukan gunung emas di bawah Red Cape, saya tidak tahu bahwa dia memiliki jawaban yang kita butuhkan, kata rahmatnya. Dia melihat lebih lama pada sepupu dan paman tertentu dari Donnell Hightower, karena kekayaan Old Town berasal dari perdagangan daripada tanah, tetapi kesetiaan Donnell Tedelayer yang tidak pasti ketika berhadapan dengan Septon Moon memberinya jeda. Pada akhirnya Jaehaerys membuat pilihan yang jauh lebih berani, menjangkau seberang laut sempit untuk suaminya. Tidak ada tuan, tidak ada ksatria, bahkan bukan seorang magister, Regodras adalah seorang pedagang, dan penukar uang yang telah bangkit dari nol untuk menjadi orang terkaya di Pentos, hanya untuk menemukan dirinya dijauhi oleh sesama Pentoshi dan menolak kursi di Dewan Magister karena kelahirannya yang rendah. Muak dengan cemoohan mereka, Dras dengan senang hati menjawab panggilan raja, memindahkan keluarga, teman, dan kekayaannya yang besar ke Westeros. Untuk memberinya kehormatan yang sama dengan anggota dewan lainnya, Raja Muda itu menamainya seorang bangsawan. Karena dia adalah seorang penguasa tanpa tanah, pria bersumpah, atau kastil, bagaimanapun, beberapa kecerdasan tentang kastil menjulukinya, Lord of Air. Pentoshi merasa geli. Jika aku bisa mengenakan pajak udara, aku akan menjadi tuan. Jaehaerys juga mengirim Septon Mateus, prelatus gemuk dan marah yang telah memenuhi begitu keras terhadap serikat incest dan pernikahan raja. Mateus tidak menerima pemecatannya dengan baik. Iman akan memandang curiga pada raja manapun yang berpikir untuk memerintah tanpa Septon di sisinya, katanya. Jaehaerys punya jawaban yang siap. Kita tidak akan kekurangan Septon. Septon Oswick dan Septa Isabel akan tetap bersama kami, dan ada seorang pemuda yang datang dari Highgarden untuk melihat ke perpustakaan kami. Namanya Bart. Mateus meremehkan, menyatakan bahwa Oswick adalah orang bodoh yang menghindar dan Isabel seorang wanita, sementara dia tidak memiliki pengetahuan tentang Septon Bart. Juga tidak banyak hal lainnya, jawab raja. Pernyataan Lord Mas yang terkenal, bahwa raja membutuhkan 3 orang untuk menggantikan Septon Mateus untuk menyeimbangkan timbangan, kemungkinan diucapkan tak lama setelah itu, dengan asumsi itu diucapkan sama sekali. Mateus berangkat 4 hari kemudian ke Old Town. Terlalu gemuk untuk duduk di kuda, ia bepergian di ruang kemudi berlapis emas, dihadiri oleh 6 penjaga dan selusin pelayan. Legenda mengatakan kepada kita bahwa ketika melintasi Mander di Bitterbridge, ia melewati Septon Bart yang datang ke arah lain. Bart sendirian, menunggangi keledai. Perubahan Raja Muda jauh melampaui para bangsawan yang duduk di dewannya. Dia menyapu bersih lusinan kantor yang lebih rendah juga, menggantikan penjaga kunci, kepala pelayan Red Cape dan semua bawahannya, Harbor Master King's Landing, dan pada waktunya, Harbor Masters of Old Town, Maiden Pool, dan Duskendale juga, Sipir King's Mint, King's Justice, Master at Arms, Kennel Master, Master of Horse, dan bahkan ke Serat Cacar.
Dia lebih lanjut memerintahkan agar ruang bawah tanah di bawah Red Cave dibersihkan dan dikosongkan, dan bahwa semua tahanan yang ditemukan di sel hitam dibawa ke bawah sinar matahari, dimandikan, dan diizinkan untuk mengajukan banding. Beberapa, dia khawatir, mungkin adalah orang-orang tak bersalah yang dipenjara oleh pamannya. Dalam hal ini Jaehaerys terbukti benar, meskipun banyak dari tawanan itu menjadi sangat gila selama tahun-tahun mereka dalam kegelapan, dan tidak dapat dibebaskan. Hanya ketika semua ini telah dilakukan untuk kepuasannya dan orang-orang barunya berada di tempat, Jaehaerys menginstruksikan Grand Maester Bennifer untuk mengirim gagak ke Storm's End, memanggil Lord Rogar Baratheon kembali ke kota. Kedatangan surat raja membuat Lord Rogar dan saudara-saudaranya berselisih. Ser Boris, yang sering dianggap paling tidak stabil dan suka berperang dari Baratheon, terbukti paling tenang dalam hal ini. Anak laki-laki itu akan memiliki kepalamu jika kamu melakukan apa yang dia minta, katanya. Pergi ke tembok. The Night's Watch akan membawamu. Garon dan Ronald, adik laki-laki, malah mendesak pembangkangan. Storm's End kuat seperti kastil manapun di dunia. Jika Jaehaerys bermaksud memiliki kepalanya, biarkan dia datang dan mengambilnya, kata mereka. Lord Rogar hanya menertawakan itu. Kuat, katanya. Harrenhal kuat. Tidak. Aku akan melihat Jaehaerys dulu dan menjelaskan diriku sendiri. Saya bisa mengambil yang hitam kemudian jika saya memilih, dia tidak akan menyangkal saya itu. Keesokan paginya, dia berangkat ke King's Landing, hanya ditemani oleh 6 ksatria tertuanya, pria yang telah mengenalnya sejak kecil. Raja menerimanya duduk di tahta besi dengan mahkota di atas kepalanya. Para penguasa dewannya hadir, dan Sir Joffrey Doggett dan Sir Lawrence Roxton dari Kingsguard berdiri di dasar tahta dengan jubah putih dan skala enamel mereka. Jika tidak, ruang tahta kosong. Langkah kaki Lord Rogar bergema saat dia berjalan jauh dari pintu ke tahta. Grand Maester Bennifer memberitahu kami. Kebanggaan tuannya sudah dikenal oleh raja, tulisnya. Rahmatnya tidak ingin melukainya lebih jauh dengan memaksanya untuk merendahkan dirinya di hadapan seluruh pengadilan. Namun, dengan rendah hati dia melakukannya. Lord of Storm's End jatuh berlutut, menundukkan kepalanya, dan meletakkan pedangnya di dasar tahta. Rahmat Mu, ia memulai, aku di sini seperti yang engkau perintahkan. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki bersamaku. Aku hanya meminta agar kau mengampuni saudara-saudaraku dan keluarga Baratheon. Semua yang kulakukan, aku lakukan, demi kebaikan dunia seperti yang kau lihat. Jaehaerys mengangkat tangan untuk membungkam Lord Rogar sebelum dia bisa mengatakan lebih jauh. Saya tahu apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda rencanakan. Saya percaya Anda ketika Anda mengatakan Anda tidak bermaksud menyakiti pribadi saya atau ratu saya, dan Anda tidak salah. Saya akan membuat maester yang indah. Tapi saya berharap bisa menjadi raja yang lebih baik. Beberapa orang mengatakan bahwa kita sekarang adalah musuh. Saya akan segera menganggap kami sebagai teman yang tidak setuju. Ketika ibuku datang kepadamu mencari perlindungan, kamu membawa kami masuk, dengan risiko besar bagi dirimu sendiri. Anda bisa dengan mudah menepuk kami dengan rantai dan memberikan hadiah kepada paman saya. Sebaliknya Anda bersumpah pedang Anda kepada saya dan memanggil spanduk Anda. Saya belum lupa. Kata-kata adalah angin, Jaehaerys melanjutkan. Tuanmu, temanku tersayang, berbicara tentang pengkhianatan, tetapi tidak melakukan apapun. Anda ingin membatalkan pernikahan saya, tetapi Anda tidak bisa melakukannya. Anda menyarankan untuk menempatkan Putri Arya di atas tahta besi di tempat saya, tetapi di sini saya duduk. Anda memang mengirim saudara laki-laki Anda untuk mengeluarkan keponakan saya Raela dari rumah induknya, benar. Tetapi untuk tujuan apa? Mungkin Anda hanya ingin memilikinya di lingkungan, tanpa anak Anda sendiri. Tindakan pengkhianatan pantas dihukum. Kata-kata bodoh adalah masalah lain. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke tembok, saya tidak akan menghentikan Anda. The Night's Watch membutuhkan pria sekuat Anda. Tetapi saya akan segera Anda tetap di sini, dalam pelayanan saya. Aku tidak akan duduk di atas tahta ini jika bukan karena kamu, seluruh dunia tahu itu. Dan aku masih membutuhkanmu. Allah membutuhkan Anda.
Ketika naga itu mati dan ayahku mengenakan mahkota, dia diserang di semua sisi oleh calon raja dan penguasa pemberontak. Hal yang sama mungkin menimpa saya, dan untuk alasan yang sama, untuk menguji tekad saya, keinginan saya, kekuatan saya. Ibu saya percaya bahwa orang-orang saleh di seluruh dunia akan bangkit melawan saya ketika pernikahan saya diumumkan. Mayhaps begitu. Untuk memenuhi ujian ini, saya membutuhkan orang-orang baik di sekitar saya, pejuang yang bersedia berjuang untuk saya, mati untuk saya. Dan untuk ratu saya, jika perlu. Apakah kamu pria seperti itu? Lord Rogar, tersambar petir mendengar kata-kata raja, mendongak dan berkata, "Aku, yang mulia," dengan suara yang kental dengan emosi. "Kalau begitu aku memaafkan pelanggaranmu," kata Raja Jaehaerys, "tetapi akan ada syarat-syarat tertentu." Suaranya menjadi tegas saat dia mendaftarkannya. "Anda tidak akan pernah berbicara sepatah kata pun terhadap saya atau ratu saya. Mulai hari ini dan seterusnya, engkau akan menjadi juaranya yang paling keras dan tidak menderita sepatah kata pun untuk diucapkan menentangnya di hadapanmu. Selain itu, saya tidak bisa dan tidak akan membiarkan ibu saya tidak dihargai. Dia akan kembali bersamamu ke Storm's End, di mana kamu akan hidup sebagai suami dan istri sekali lagi. Dalam perkataan dan perbuatan Anda akan menunjukkan satu-satunya kehormatan dan kesopanan kepadanya. Bisakah Anda mematuhi persyaratan ini?" Dengan senang hati, kata Lord Rogar. "Bolehkah saya bertanya, bagaimana dengan Orin?" Itu membuat raja terdiam. "Aku akan memerintahkan Lord Hightower untuk membebaskan saudaramu Ser Orin dan orang-orang yang pergi bersamanya ke Old Town," kata Jaehaerys, "tapi aku tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa hukuman. Tembok itu selamanya, jadi sebagai gantinya saya akan menghukum mereka 10 tahun pengasingan. Mereka dapat menjual pedang mereka di tanah sengketa, atau berlayar ke Kart untuk mendapatkan kekayaan mereka, tidak masalah bagiku. Jika mereka selamat, dan tidak melakukan kejahatan lebih lanjut, dalam waktu 10 tahun mereka bisa pulang. Apakah kita setuju?" "Ya," jawab Lord Rogar. "Rahmat MU lebih dari sekedar." Kemudian dia bertanya apakah raja akan membutuhkan sandera darinya, sebagai jaminan kesetiaannya di masa depan. 3 saudara laki-lakinya memiliki anak kecil yang bisa dikirim ke pengadilan, katanya. Sebagai jawaban, Raja Jaehaerys turun ke Iron Throne dan menyuruh Lord Rogar mengikutinya. Dia memimpin kekuasaannya dari aula ke bangsal dalam tempat Vermithor diberi makan. Seekor lembu jantan telah disembelih untuk makan paginya dan berbaring di atas batu-batu hangus dan berasap, karena naga selalu membakar daging mereka sebelum memakannya. Vermithor sedang berpesta daging, merobek potongan besar daging dengan setiap gigitan, tetapi ketika raja mendekat dengan Lord Rogar, naga itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan mata seperti genangan perunggu cair. "Dia tumbuh lebih besar setiap hari," kata Jaehaerys sambil menggaruk WRM besar di bawah rahangnya. "Jaga keponakan dan keponakan Anda, tuanku." "Mengapa saya membutuhkan sandera? Saya memiliki kata-kata Anda, hanya itu yang saya butuhkan." Tapi Grand Maester Bennifer mendengar kata-kata yang tidak dia ucapkan. "Setiap pria dan pelayan dan anak-anak di Stormlands adalah sandera saya, sementara saya menungganginya," rahmatnya berkata tanpa berkata, tulis Bennifer, dan Lord Rogar mendengarnya dengan jelas. Demikianlah perdamaian yang dibuat antara Raja Muda dan mantan tangannya, dan disegel malam itu dengan pesta di aula besar, di mana Lord Rogar duduk di samping Ratu Alyssa, pria dan istri sekali lagi, dan bersulang untuk kesehatan Ratu Alysanne, menjanjikan cinta dan kesetiaannya di hadapan semua bangsawan dan wanita yang berkumpul. 4 hari kemudian, ketika Lord Rogar berangkat untuk kembali ke Storm's End, Ratu Alyssa pergi bersamanya, dikawal oleh Ser Pate Tewood Ochok dan 100 orang bersenjata untuk melihat mereka aman melalui Kingswood. Di King's Landing, pemerintahan panjang Jaehaerys I Targaryen dimulai dengan sungguh-sungguh. Raja Muda menghadapi sejumlah masalah ketika ia mengambil alih pemerintahan 7 kerajaan, tetapi 2 tampak lebih besar dari yang lain, perbendaharaan kosong dan hutang mahkota meningkat, dan pernikahan, rahasianya, yang semakin tidak rahasia setiap hari, duduk seperti toples api di perapian, menunggu untuk meledak. Kedua pertanyaan itu perlu ditangani, dan dengan cepat. Kebutuhan mendesak akan emas diselesaikan oleh Rego Dras.
Penguasa koin baru, yang menjangkau Iron Band of Braavos dan para pesaingnya di Tyros dan Emhyr untuk mengatur bukan hanya satu tetapi 3 pinjaman besar. Dengan memainkan masing-masing bank melawan yang lain, Lord of Air bernegosiasi dengan persyaratan yang menguntungkan seperti yang diharapkan. Mengamankan pinjaman memiliki satu efek langsung, pekerjaan di Dragon Pit dapat dilanjutkan, dan sekali lagi pasukan kecil pembangun dan tukang batu mengerumuni Bukit Rhaenys. Lord Rhaego dan rajanya sama-sama menyadari bahwa pinjaman itu adalah tindakan sementara, mereka mungkin memperlambat pendarahan tetapi mereka tidak akan menahan luka. Hanya pajak yang bisa mencapai itu. Pajak Lord Celtigar tidak akan berfungsi, Jaehaerys tidak tertarik menaikkan biaya pelabuhan atau penginapan berdarah. Dia juga tidak akan hanya menuntut emas dari para penguasa kerajaan, seperti yang dimiliki Maegor. Terlalu banyak dari itu, dan para bangsawan akan bangkit. Tidak ada yang lebih mahal daripada memadamkan pemberontakan, Raja menyatakan. Para penguasa akan membayar, tetapi atas kehendak bebas mereka sendiri, dia akan mengenakan pajak atas hal-hal yang mereka inginkan, hal-hal yang baik dan mahal dari seberang lautan. Sutra akan dikenakan pajak, dan samite, kain dari emas dan kain dari perak, batu permata, renda miris dan permadani miris, anggur Dornish, tetapi bukan anggur dari Arbor, kuda pasir Dornish, helm berlapis emas dan baju besi filigreat dari pengajin Tyros, Elias, dan Pentos. Rempah-rempah akan dikenakan pajak terberat dari semuanya, merica, cengkeh, kunyit, pala, kayu manis, dan semua bumbu langka lainnya dari luar Jade Gates, yang sudah lebih mahal daripada emas, akan menjadi lebih mahal. Kami mengenakan pajak atas semua hal yang membuat saya kaya, Lord Rhaego tersentak. Tidak ada orang yang bisa mengklaim ditindas oleh pajak-pajak ini, Jaehaerys menjelaskan kepada Dewan Kecil. Untuk menghindarinya, seseorang hanya perlu melupakan lada, sutra, mutiaranya, dan dia tidak perlu membayar menir. Namun, orang-orang yang menginginkan hal-hal ini sangat menginginkannya. Bagaimana lagi memamerkan kekuatan mereka dan menunjukkan kepada dunia betapa kayanya mereka? Mereka mungkin bertengkar, tetapi mereka akan membayar. Pajak rempah-rempah dan sutra bukanlah akhir dari itu. Raja Jaehaerys juga mengajukan undang-undang baru tentang Crenelations. Setiap tuan yang ingin membangun kastil baru atau memperluas dan memperbaiki kursinya yang ada harus membayar harga yang lumayan untuk hak istimewa. Pajak baru melayani tujuan ganda, rahmatnya menjelaskan kepada Grand Maester Bennifer. Semakin besar dan kuat sebuah kastil, semakin tuannya tergoda untuk menentangku. Anda akan berpikir mereka mungkin belajar dari Black Harren, tetapi terlalu banyak yang tidak tahu sejarah mereka. Pajak ini akan mencegah mereka membangun, sementara mereka yang harus membangun terlepas dari dapat mengisi kembali perbendaharaan kita sementara mereka mengosongkan kas mereka. Setelah melakukan apa yang dia bisa untuk memperbaiki keuangan mahkota, rahmatnya mengalihkan perhatiannya ke masalah besar lainnya yang menunggunya. Akhirnya, dia memanggil ratunya. Alysanne Targaryen dan naganya, Silverwing, meninggalkan Dragonstone dalam waktu 1 jam setelah panggilannya, setelah berpisah dari raja selama hampir setengah tahun. Sisa rumah tangganya diikuti oleh kapal. Pada saat ini, bahkan pengemis buta di Ganggang Flea Bottom tahu bahwa Alysanne dan Jaehaerys telah menikah, tetapi demi kesopanan raja dan ratu tidur terpisah untuk giliran bulan, sementara persiapan dibuat untuk pernikahan kedua mereka. Raja tidak ingin menghabiskan koin yang tidak dimilikinya pada pernikahan emas lainnya, seindah dan sepopuler acara itu. 40.000 orang telah menyaksikan ibunya menikahi Lord Rogar. 1.000 orang berkumpul di Red Keep untuk melihat Jaehaerys membawa adiknya Alysanne ke istri lagi. Kali ini Septon Bart yang menyebut mereka sebagai suami dan istri, di bawah Iron Throne. Lord Rogar Baratheon dan Janda Ratu Alyssa termasuk di antara mereka yang menjadi saksi kali ini. Bersama dengan saudara laki-laki tuannya, Garon dan Ronald, mereka telah kembali dari Storm's End untuk menghadiri upacara tersebut. Tapi itu adalah tamu pernikahan lain yang paling bersemangat berbicara, Ratu di Barat juga datang. Lahir di sayap Dreamfi, Rhaena Targaryen terbang untuk melihat saudara-saudaranya menikah dan untuk mengunjungi putrinya Aerea. Lonceng berbunyi di seluruh kota saat upacara diakhiri, dan penerbangan gagak mengambil sayap ke setiap sudut dunia untuk menyatakan persatuan yang bahagia ini.
Pernikahan kedua raja berbeda dari yang pertama dalam satu hal penting lainnya, itu diikuti oleh tempat tidur. Ratu Alysanne, di tahun-tahun berikutnya, akan menyatakan bahwa ini atas desakannya, dia siap kehilangan kepala gadisnya, dan dia tidak ingin bertanya lagi apakah dia, benar-benar, menikah. Lord Roger sendiri, mabuk berat, memimpin orang-orang yang menanggalkan jubahnya dan membawanya ke ranjang pengantin, sementara teman-teman Ratu Janice Templeton, Rosamund Boyle, dan Prudence dan Prunella Celtigar termasuk di antara mereka yang melakukan penghormatan untuk raja. Di sana, di atas tempat tidur berkanopi di Maegor S. Holdfast di Red Keep of King's Landing, pernikahan Jaehaerys Targaryen dan saudara perempuannya Alysanne akhirnya disempurnakan, menyegel persatuan mereka untuk selamanya di depan mata para dewa dan manusia. Dengan kerahasiaan akhirnya berakhir, raja dan istananya menunggu untuk melihat bagaimana kerajaan akan merespons. Jaehaerys telah menyimpulkan bahwa oposisi keras yang menyambut pernikahan saudaranya Aegon memiliki beberapa penyebab. Paman mereka Maegor mengambil istri kedua pada tahun 39 AC, bertentangan dengan High Septon dan saudaranya sendiri, Raja Aenys, telah menghancurkan pemahaman halus antara Iron Throne dan Star Recept, sehingga pernikahan Aegon dan Rhaena telah dilihat sebagai kemarahan lebih lanjut. Kecaman yang diprovokasi telah menyalakan api di seluruh negeri, dan pedang dan bintang telah mengambil obor, bersama dengan sejumlah bangsawan saleh yang takut pada para dewa lebih dari raja mereka. Pangeran Aegon dan Putri Rhaena tidak banyak dikenal di kalangan rakyat kecil, dan mereka telah memulai kemajuan mereka tanpa naga, sebagian besar karena Aegon belum menjadi penunggang naga, yang membuat mereka rentan terhadap gerombolan yang bermunculan untuk menyerang mereka di daerah sungai. Tak satu pun dari kondisi ini berlaku untuk Jaehaerys dan Alysanne. Tidak akan ada kecaman dari Star Recept, sementara beberapa di antara yang paling saleh masih marah pada tradisi Targaryen tentang pernikahan saudara kandung. High Septon saat ini, High Lickspittle, Septon Moon, merasa nyaman dan berhati-hati, tidak cenderung membangunkan naga yang sedang tidur. Pedang dan bintang telah rusak dan dilarang, hanya di tembok, di mana 2000 mantan orang miskin sekarang mengenakan jubah hitam Night's Watch. Apakah mereka memiliki jumlah yang cukup untuk merepotkan? Apakah mereka begitu cenderung? Dan Raja Jaehaerys tidak akan mengulangi kesalahan saudaranya. Dia dan ratunya bermaksud untuk melihat tanah yang mereka kuasai, untuk mempelajari kebutuhannya secara langsung, untuk bertemu tuannya dan mengambil ukuran mereka, untuk membiarkan diri mereka dilihat oleh rakyat kecil, dan untuk mendengar kesedihan mereka pada gilirannya. Tapi kemanapun mereka pergi, itu akan dengan naga mereka. Untuk semua alasan ini, Jaehaerys percaya bahwa dunia akan menerima pernikahannya. Tapi dia bukan orang yang bisa dipercaya secara kebetulan. Kata-kata adalah angin, katanya kepada duanya, tetapi angin dapat mengipasi api. Ayah dan paman saya bertengkar kata-kata dengan baja dan api. Kita akan melawan kata-kata dengan kata-kata, dan memadamkan api sebelum mereka mulai. Dan dengan demikian, rahmatnya tidak mengutus para ksatria dan orang-orang bersenjata, tetapi para pengkhotbah. Beritahu setiap orang yang Anda temui tentang kebaikan Alysanne, sifatnya yang manis dan lembut, dan cintanya kepada semua orang di kerajaan kita, besar dan kecil, Raja menugaskan mereka. 7 pergi atas perintahnya, 3 pria dan 4 wanita. Di tempat pedang dan kapak, mereka hanya dipersenjatai dengan akal, keberanian, dan lidah mereka. Banyak kisah akan diceritakan tentang perjalanan mereka, dan eksploitasi mereka akan menjadi legenda, tumbuh jauh lebih besar dalam prosesnya, seperti halnya cara legenda. Hanya 1 dari 7 pembicara yang diketahui oleh orang-orang biasa di kerajaan ketika mereka berangkat, tidak kurang dari Ratu Elinor sendiri, pengantin hitam yang telah menemukan Maegor mati di tahta besi. Dibalut pakaian ratunya, yang semakin lusuh dan semakin kurus dari hari ke hari, Elinor dari House Costane akan melakukan perjalanan ke Reach memberikan kesaksian yang fasih tentang kejahatan mendiang rajanya dan kebaikan para penerusnya. Di tahun-tahun berikutnya, melepaskan semua klaim bangsawan, dia akan bergabung dengan Iman, akhirnya naik menjadi Bunda Elinor di rumah induk besar di Lannisport. Nama-nama 6 lainnya yang pergi untuk berbicara mewakili Jaehaerys pada waktunya akan menjadi hampir setenar ratu. 3 adalah Septon muda, Septon Baldric yang licik, mempelajari Septon Rollo, dan Septon Alvin tua yang galak, yang telah kehilangan kakinya bertahun-tahun sebelumnya dan dibawa kemana-mana dengan tandu.
Para wanita yang dipilih Raja Muda tidak kalah luar biasa. Septa Isabel telah dimenangkan oleh Ratu Alysanne saat melayaninya di Dragonstone. Septa Violante yang mungil terkenal karena keahliannya sebagai penyembuh. Kemanapun dia pergi, dikatakan, dia melakukan mukjizat. Dari Vale datang Bunda Maris, yang telah mengajar generasi gadis yatim piatu di sebuah rumah induk di sebuah pulau di pelabuhan Gultown. Dalam perjalanan mereka ke seluruh kerajaan, 7 pembicara berbicara tentang Ratu Alysanne, kesalehannya, kemurahan hatinya, dan cintanya kepada raja, saudara laki-lakinya, tetapi bagi para Septon, saudara-saudara pengemis, dan ksatria dan bangsawan saleh yang menantang mereka dengan mengutip bagian-bagian dari The Seven Pointed Star atau khotbah-khotbah High Septons di masa lalu, mereka memiliki jawaban yang siap, yang Jaehaerys sendiri buat di King's Landing, dibantu oleh Septon Oswick. Dan, terutama, Septon Bard. Pada tahun-tahun berikutnya, Benteng dan Star Recept sama-sama menyebutnya doktrin eksepsionalisme. Prinsip dasarnya sederhana. Iman 7 telah lahir di perbukitan Andalos kuno, dan telah menyeberangi laut sempit dengan Andals. Hukum 7, sebagaimana ditetapkan dalam teks suci dan diajarkan oleh Septa dan Septon dalam ketaatan kepada Bapa umat beriman, menetapkan bahwa saudara laki-laki tidak boleh berbohong dengan saudara perempuan, atau ayah dengan anak perempuan, atau ibu dengan anak laki-laki, bahwa buah dari persatuan semacam itu adalah kekejian, menjijikkan di mata para dewa. Semua ini ditegaskan oleh para eksepsionalis, tetapi dengan peringatan ini, Targaryens berbeda. Akar mereka bukan di Andalos, tetapi di Valyria lama, di mana hukum dan tradisi yang berbeda memegang kekuasaan. Seorang pria hanya perlu melihat mereka untuk mengetahui bahwa mereka tidak seperti pria lain, mata mereka, rambut mereka, sikap mereka, semuanya menyatakan perbedaan mereka. Dan mereka menerbangkan naga. Mereka sendiri dari semua manusia di dunia telah diberi kekuatan untuk menjinakkan binatang buas yang menakutkan itu, begitu Doom datang ke Valyria. Satu Tuhan menciptakan kita semua, Andals dan Valyrians dan First Men, Septon Alvin akan menyatakan dari tandunya, tetapi dia tidak membuat kita semua sama. Dia membuat singa dan auroch juga, keduanya binatang mulia, tetapi hadiah tertentu dia berikan kepada yang satu dan bukan yang lain, dan singa tidak bisa hidup sebagai auroch, atau auroch sebagai singa. Bagimu untuk tidur adikmu akan menjadi dosa yang menyedihkan, Ser, tapi kamu bukan darah naga, tidak lebih dari aku. Apa yang mereka lakukan adalah apa yang selalu mereka lakukan, dan bukan kita yang menghakimi mereka. Legenda mengatakan kepada kita bahwa di satu desa kecil, Septon Baldric yang cerdik dihadapkan oleh seorang satria pagar tanaman kekar, pernah menjadi orang miskin, yang berkata, "Aye, dan jika aku ingin meniduri adikku juga, apakah aku harus pergi?" Septon tersenyum dan menjawab, "Pergi ke Dragonstone dan klaim seekor naga. Jika kamu bisa melakukan itu, Ser, aku akan menikahimu dan adikmu sendiri." Inilah kebingungan yang harus dihadapi setiap siswa sejarah. Ketika melihat kembali hal-hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kita dapat mengatakan, ini dan ini adalah penyebab dari apa yang terjadi. Namun, ketika melihat kembali hal-hal yang tidak terjadi, kami hanya menduga. Kita tahu kerajaan tidak bangkit melawan Raja Jaehaerys dan Ratu Alysanne di 51 AC seperti yang terjadi melawan Aegon dan Rhaena 10 tahun sebelumnya. Mengapa itu jauh kurang pasti? Keheningan High Septon berbicara dengan keras, tidak diragukan lagi, dan para penguasa dan rakyat jelata sama-sama lelah dengan perang, tetapi jika kata-kata memiliki kekuatan, angin atau tidak, pasti 7 pembicara juga berperan. Meskipun raja bahagia pada ratunya, dan kerajaan bahagia dengan pernikahan mereka, Jaehaerys tidak salah ketika dia meramalkan bahwa dia akan menghadapi masa ujian. Setelah membuat kembali dewan, mendamaikan Lord Rogar dan Ratu Alyssa, dan memberlakukan pajak baru untuk mengembalikan pundi-pundi mahkota, ia dihadapkan pada apa yang akan terbukti menjadi masalah tersulitnya, saudara perempuannya Rhaena. Sejak mengambil cuti dari Liman Lannister dan Casterly Rock, Rhaena Targaryen dan istana perjalanannya telah membuat kemajuan kerajaan mereka sendiri, mengunjungi Marbrands dari Ashemart, Rhaenys dari Castamere, Leftfords di Golden Toad, Vanches di Wayfarer's Rest, dan akhirnya Pipers of Pink Maiden. Kemanapun dia berpaling, masalah yang sama muncul. Mereka semua hangat pada awalnya,
katanya kepada saudara laki-lakinya, ketika dia bertemu dengannya setelah pernikahannya, tetapi itu tidak bertahan lama. Entah saya tidak disukai atau terlalu diterima. Mereka bergumam tentang biaya untuk menjaga saya dan saya, tetapi Driamfi yang menggairahkan mereka. Beberapa takut padanya, lebih menginginkannya, dan merekalah yang paling menyusahkan saya. Mereka bernafsu untuk naga mereka sendiri. Bahwa aku tidak akan memberikannya, tetapi kemana aku harus pergi? Ini, Raja menyarankan. Kembali ke pengadilan. Dan hidup selamanya dalam bayanganmu? Saya butuh tempat duduk sendiri. Tempat di mana tidak ada tuan yang dapat mengancam saya, mengusir saya, atau menyusahkan orang-orang yang telah saya ambil di bawah perlindungan saya. Aku butuh tanah, laki-laki, kastil. Kami dapat menemukan tanahmu, kata Raja, membangunkanmu sebuah kastil. Semua tanah diambil, semua kastil ditempati, jawab Raena, tapi ada satu yang saya klaim. Klaim yang lebih baik daripada klaim Anda sendiri, saudara. Aku adalah darah naga. Saya ingin kursi ayah saya, tempat di mana saya dilahirkan. Aku ingin Dragonstone. Untuk itu Raja Jaehaerys tidak punya jawaban, berjanji hanya untuk mempertimbangkan masalah ini. Duanya, ketika pertanyaan itu diajukan kepada mereka, bersatu dalam oposisi mereka untuk menyerahkan kursi leluhur Wangsa Targaryen kepada Ratu Janda, tetapi tidak ada yang memiliki solusi yang lebih baik untuk ditawarkan. Setelah merenungkan masalah ini, Rahmatnya bertemu dengan saudara perempuannya lagi. Aku akan memberimu Dragonstone sebagai tempat dudukmu, katanya padanya, karena tidak ada tempat yang lebih cocok untuk darah naga. Tetapi engkau harus memegang pulau dan kastil itu dengan pemberianku, bukan dengan hak. Grand Sire kami membuat 7 kerajaan menjadi satu dengan api dan darah. Saya tidak bisa dan tidak akan membuat mereka berdua dengan mengukir Anda dari kerajaan Anda sendiri yang terpisah. Anda adalah seorang ratu dengan sopan, tetapi saya adalah raja, dan tulisan saya berjalan dari Old Town ke tembok dan di Dragonstone juga. Apakah kita satu pikiran tentang ini, saudari? Apakah kamu begitu tidak yakin dengan kursi besi itu sehingga kamu pasti perlu memiliki darahmu sendiri yang menekuk lutut untukmu, saudara? Raena balas menatapnya. Jadilah itu. Beri aku Dragonstone dan satu hal lagi, dan aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh lagi. Satu hal lagi. Jaehaerys bertanya. Aerea. Saya ingin putri saya dikembalikan kepada saya. Selesai, kata Raja, Mayhaps terlalu tergesa-gesa, karena harus diingat bahwa Aerea Targaryen, seorang gadis berusia 8 tahun, adalah penggantinya sendiri yang diakui, pewaris tahta besi. Namun, konsekuensi dari keputusan ini tidak akan diketahui selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk nonci itu dilakukan, dan ratu di barat dengan stroke menjadi ratu di timur. Tahun berlanjut tanpa krisis atau ujian lebih lanjut ketika Jaehaerys dan Alysanne menetap untuk memerintah. Jika beberapa anggota Dewan Kecil terkejut ketika ratu mulai menghadiri pertemuan mereka, mereka menyuarakan keberatan mereka hanya satu sama lain. Dan segera bahkan tidak seperti itu, karena ratu muda terbukti bijaksana, banyak membaca, dan pintar, suara yang disambut baik dalam diskusi apapun. Alysanne Targaryen memiliki kenangan indah masa kecilnya sebelum pamannya Maegor merebut mahkota. Selama masa pemerintahan ayahnya, Aenys, ibunya, Ratu Alyssa, telah membuat istana menjadi tempat yang indah, penuh dengan lagu, tontonan, dan keindahan. Musisi, mummers, dan bard bersaing untuk mendukungnya dan raja. Anggur dari arbor mengalir seperti air di pesta mereka, aula dan halaman Dragonstone berdering dengan tawa, dan para wanita istana terpesona oleh mutiara dan berlian. Istana Maegor telah menjadi tempat yang suram dan gelap, dan kabupaten telah menawarkan sedikit perubahan, karena kenangan masa Raja Aenys menyakitkan bagi jandanya, sementara Lord Rogar memiliki temperamen bela diri dan pernah menyatakan mummers kurang berguna daripada monyet, karena mereka berdua berjingkrak, jatuh, caper, dan menjerit. Tetapi jika seorang pria cukup lapar, dia bisa makan monyet. Ratu Alysanne melihat kembali kejayaan istana ayahnya yang berumur pendek dengan sayang, bagaimanapun, dan menjadikannya tujuannya untuk membuat Red Cap berkilau seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, membeli permadani dan karpet dari Fricitias dan menugaskan mural, patung, dan ubin untuk menghias aula dan kamar kastil.
Atas perintahnya, orang-orang dari City Watch menyisir Flea Bottom sampai mereka menemukan Tom the Strummer, yang lagu-lagunya mengejek telah menghibur raja dan rakyat jelata selama perang untuk jubah putih. Alisane menjadikannya penyanyi istana, yang pertama dari banyak orang yang akan memegang jabatan itu dalam beberapa dekade mendatang. Dia membawa pemain harpa dari Old Town, sekelompok mummers dari Braavos, penari dari Elias, dan memberi red cape orang bodoh pertamanya, seorang pria gemuk bernama Godwive yang berpakaian seperti wanita dan tidak pernah terlihat tanpa anak-anak, kayunya, sepasang boneka yang diukir dengan cerdik yang mengatakan hal-hal yang botak, mengejutkan. Semua ini menyenangkan Raja Jaehaerys, tetapi tidak ada yang membuatnya senang setengah dari hadiah yang diberikan Ratu Alysanne kepadanya beberapa bulan kemudian, ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki anak.